Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah konten tentang bagaimana cara meningkatkan vocabulary atau kosakata dan skill-skill yang lain dalam bahasa Inggris secara bersamaan. Oke, ada beberapa cara yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah dengan menonton film atau lecture. Lecture itu semacam seminar kah atau kelas-kelas ya. Terus kita bisa melakukannya sambil mengikuti apa yang dia katakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca dan menulis ya sesuatu yang kita lihat dari buku kah, artikel, koran dan seterusnya. Terus listening and speaking. Jadi bagaimana caranya kita mendengarkan sambil berbicara tentang apa yang kita dengarkan dari suatu hal tertentu ya. Biasanya hal ini kita lakukan ketika kita mendengarkan musik ya. Ketika kita mendengarkan musik terus kita menyanyi dan bersamaan dengan penyanyinya. Atau misalnya kita mendengarkan suatu ceramah tertentu terus kita mengulangi apa yang diucapkan ya, tetapi dengan catatan ceramahnya itu dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya adalah listening dan reading, yaitu bagaimana kita mendengarkan sesuatu ya sambil melihat pada caption ya. Biasanya ini kita lakukan juga ketika kita mendengarkan musik ya, kita mendengarkan sambil kita membaca liriknya. Terus yang berikutnya adalah reading dan speaking. Kalau yang ini adalah dengan cara kita membaca, habis itu kita mengikuti membaca apa yang kita baca itu dengan suara yang keras. Oke, baik, saya akan memperlihatkan contohnya satu persatu mulai dari sekarang. Yang pertama adalah bagaimana kita menonton sebuah ceramah tertentu ya sambil kita melihat captionnya ya. Dalam hal ini adalah sambil membaca. Terus habis itu kita melakukannya sambil mengucapkan kembali apa hal-hal yang ada diucapkan oleh pembicara. Atau kita bisa juga sambil menulis ya. Menulis di sini adalah menuliskan kalimat kah, menuliskan huruf kah. Nah, setelah itu kita masukkan ke catatan kita. Oke. Nah, jadi misalnya ini kita mendengarkan ya. Jadi saya play dulu. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. Oke. Pada saat kita mendengarkan atau menonton video ya, biasanya kita tidak melihat hal-hal ini ya. Ini namanya adalah closed caption atau biasa disebut sebagai subtitle. Nah, subtitle ini bisa kita munculkan di YouTube ketika kita mengklik tombol yang ini. Oke, kalau kita tidak memunculkan ini maka ini tidak akan muncul. Tapi ada video-video tertentu juga yang tidak memiliki subtitle seperti ini. Jadi hanya video-video tertentu saja yang dia memiliki subtitle atau closed caption. Terkadang juga terjadi perbedaan antara closed caption atau subtitles ini dengan yang diucapkan karena kesalahan dalam mengucapkan. Nah, tetapi untuk semisal yang di TED ini saya anggap bagus. Kenapa? Karena ya kebanyakan yang menjadi pembicara di sini adalah native speakers. Otomatis cara pengucapannya sudah benar sehingga ini kita bisa gunakan untuk belajar. Nah, ketika ada kata-kata tertentu yang kita tidak pahami, itu kita bisa ketik ya. Kita catat dan setelah itu misalnya kita mau tahu tentang artinya. Anggap misalnya ada suatu kata yang kita tidak mengerti. Misalnya entrepreneurs. Entrepreneurs itu apa ya? Saya nggak tahu. Nah, terus kalau kita mau tahu, maka yang kita perlu lakukan adalah membuka kamus. Tetapi kebanyakan kita ketika kita membuka kamus, maka yang kita buka itu adalah Google Translate. Nah, untuk merangsang kita untuk memperbanyak kosakata, maka jangan gunakan Google Translate. Tapi yang kita gunakan adalah kamus Inggris-Inggris. Ya, misalnya ini adalah kamus Cambridge ya. Misalnya entrepreneurs. Saya masukkan di sini entrepreneurs. Oke. Coba ya. Entrepreneurs. Oke, di sini kita munculkan kata entrepreneurs. Entrepreneurs itu adalah sebuah noun ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya
Entrepreneurs, atau tadi ada pilihan lain ya, entrepreneur. Oke, entrepreneur di sini adalah noun. Ya, kira-kira seperti itu. Di sini kita bisa melihat someone who start their own business, especially when this involves seeing a new opportunity. Nah, itulah yang dimaksud dengan entrepreneur. Nah, di sini ada banyak kata yang bisa kita pelajari secara bersamaan. Jadi kalau ada kata baru lagi, masukkan lagi di sini. Ya, terus cari lagi. Jadi jangan menggunakan kamus Inggris Indonesia dulu. Ya, kecuali Anda sudah menyerah, baru kita buka ke kamus Inggris Indonesia. Hal ini akan memudahkan kita untuk mempelajari bagaimana caranya menyebutkan definisi tentang suatu kata. Ya. Oke, lanjut. So, Kelsey is develops courses online for. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita tinggal mengikuti, terus kalau ada kata-kata baru yang kita tidak pahami, kita tinggal tulis di Notepad. Apa itu Notepad? Notepad ini adalah salah satu fitur Microsoft ya, Microsoft Windows ya, untuk membuat catatan. Misalnya tadi saya mau catat misalnya apa itu develops ya, develops courses ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti saya tinggal cari di kamus yang tadi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mempelajari kosakata baru. Terus misalnya saya mau latihan speaking. Really. And it was the same. Okay. Not exactly true, but it feels. This was diving in. Oke, misalnya dia mengucapkan satu kata ya, misalnya kayak gini. More than anything else is learning new things. Getting curious about something and diving in. Oke, jadi ketika dia mengucapkan, kita juga bisa latihan speaking dengan mengucapkan kembali apa yang dia ucapkan. Misalnya, getting curious about something and diving in. Ya, kita bisa latihan juga untuk mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Nah, jadi dengan melakukan hal seperti ini, kita bisa meningkatkan 4 skill, bahkan 5 skill ya, ditambah dengan vocabulary secara bersamaan. Terus ada juga metode untuk reading and writing saja. Ya, misalnya kita mengambil note taking ya. Note taking itu artinya membuat catatan ya dari buku, artikel atau jurnal. Ya, misalnya kita buka artikel seperti ini. Ya, kalau Anda tidak suka kalau Anda merasa terlalu berat kalau memulai dengan bidang yang Anda tekuni, Anda bisa dari bidang-bidang yang lebih general, yang lebih umum, misalnya ini tentang berita. Terus kita mencatat kata-kata tertentu yang misalnya kita tidak pahami, misalnya kayak ini ya, symptoms itu penyakit ya, tapi anggaplah saya tidak tahu, kita cari di sini. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kira-kira apa sih arti kata symptoms ya, jadi kita menggunakan kembali yang tadi itu ya, kamusnya, terus kita searching, terus kita lihat kira-kira apa sih definisinya di sini. Nah, terus saya ingat waktu zaman saya SMA yang saya lakukan ketika saya stuck ya, saya nggak bisa move on ketika saya bermain game karena saya tidak tahu harus kemana, maka biasanya saya membuka walkthrough ya. Walkthrough ini berisi tentang petunjuk kemana kita harus pergi ketika kita bermain game supaya kita bisa menamatkan game tersebut. Ini saya buka di gamefax.com ya, gamefax.gamespot.com. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang saya dulu tidak ketahui ya, waktu itu zaman saya masih SMA ya, saya pakai Google Translate saja untuk mencari apa artinya. Nah, tetapi kalau sekarang saya melakukan hal yang sama, mungkin saya menggunakan kamus yang ada di sini, yaitu kamus Inggris. Terus yang berikutnya adalah listening dan speaking. Ya, bagaimana cara mendengarkan, yaitu dengan mendengarkan semisal yang tadi. Ya. Sambil meniru kembali apa yang diucapkan. Nah, untuk mempelajari itu kita bisa menggunakan link yang ini. Learning English British Council.org skills listening ya. Contohnya ini seperti ini. Jadi saya misalnya play, di sini saya play ya. Welcome to the first lecture of our new course in positive psychology. Okay, welcome to the first lecture of our new course in
positive psychology. Nah, jadi itu hanya listening dan speaking saja. Nah, saya juga bisa melakukannya dengan listening plus reading. Ya, saya juga bisa melakukannya dengan listening plus reading. Bagaimana caranya? Dengan mengaktifkan transkripnya. Jadi di sini transkripnya awalnya tertutup, tapi saya buka seperti ini. Jadi ketika saya mendengarkan, saya bisa sambil membaca. While some people may associate psychology with looking at what's wrong with us and at what problems we have, there is much more to psychology than that. Positive psychology, for example, looks at how to help people become happier. Oke, ya jadi kira-kira seperti itu cara untuk melatih bagaimana listening sambil reading. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mau latihan reading sekaligus speaking. Yang kita perlu lakukan hanyalah membaca transkrip yang ini sambil kita mencocokkan dengan mendengarkan apa yang dibaca oleh speaker, ya, pembicaranya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.